Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala idzan ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsira wa nisaa'an wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa inna afdalan haji Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan illa yaumiddin. Saudara-saudaraku sidang Jumat yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang sangat mulia ini saya mengajak kepada saudara-saudara semua, lebih utama kepada diri saya pribadi, untuk selalu meningkatkan keimanan kita, meningkatkan ketakwaan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan dalam artian menjalankan semua perintah-perintah Allah dan meninggalkan segala larangan-larangannya. Dan dalam kesempatan yang sangat mulia ini pula saya mengajak kepada saudara-saudara semua yang hadir pada siang hari ini, agar di setiap waktu dalam langkah hidup kita selalu mengucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena di setiap waktu yang kita dapatkan itu Allah berikan berkah barokah di dalamnya, berupa nikmat sehat, lebih-lebih nikmat iman yang masih melekat di dalam diri kita. Sehingga saat ini pun Allah masih memberikan kesempatan kepada kita semua, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah salat Jumat dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga saja selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tercurahkan juga kepada para keluarganya, mudah-mudahan tercurahkan juga kepada para sahabat-sahabatnya, dan mudah-mudahan tercurahkan juga kepada kita umatnya hingga nanti di yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku sidang Jumat yang dirahmati Allah, tidak terasa sekarang ini kita sudah masuk ke hari 10 dari bulan Ramadan, bertepatan dengan 27 Februari 2026. Maka itu artinya kita sudah hampir mendekati separuh dari bulan Ramadan. Dan perlu kita evaluasi dari awal Ramadan sampai sekarang, apakah kita sudah maksimal melaksanakan amal-amal ibadah di dalamnya? Karena saudara-saudaraku sidang Jumat yang dirahmati Allah, kalau kesempatan ini kita tidak raih, bulan Ramadan ini kita tidak melaksanakan amal-amal ibadah yang dianjurkan,
maka kita termasuk orang yang merugi. Di mana kita tarik flashback ke belakang dari 11 bulan kemarin hingga menuju Ramadan, yang kita tunggu-tunggu adalah bulan ini, bulan Ramadan, di mana di dalamnya penuh rahmat, di dalamnya penuh maghfirah, di dalamnya penuh jaminan surga, di dalamnya penuh nikmat yang Allah berikan. Dan tentunya yang melaksanakan ibadah ikhlas hanya karena Allah, Allah bebaskan dari api neraka. Maka saya yakin yang hadir pada kesempatan siang hari ini adalah insan-insan pilihan Allah, yang Allah berikan kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan, sehingga kita meningkatkan semua amal-amal ibadah kita untuk menjadi orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak sedikit orang-orang yang rugi, orang yang bertemu dengan bulan Ramadan tapi dia merugi. Ada orang yang saat bertemu dengan bulan Ramadan dia mendapatkan kerugian. Siapa orang itu? Ada dua golongan orang yang merugi saat dia bertemu dengan bulan Ramadan. Yang pertama, orang yang rugi saat bertemu dengan Ramadan, masuk ke bulan Ramadan tapi amal solehnya tidak bertambah, kebaikannya tidak bertambah, amal ibadahnya tidak bertambah. Ramadan hanya datang begitu saja, kemudian nanti pergi begitu saja, tidak akan mendapatkan apa-apa. Padahal seharusnya di bulan Ramadan ini dia harus menghadirkan banyak amal-amal soleh, menghadirkan banyak amal-amal kebajikan, karena pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saudara-saudaraku sidang Jumat yang dirahmati Allah, sayang sekali, merugi sekali kalau ada orang yang bertemu dengan bulan Ramadan tapi amal solehnya tidak bertambah, tapi amal kebaikannya tidak bertambah. Maka sedekahnya juga tidak bertambah, bacaan Qur'annya tidak bertambah, doa-doanya tidak bertambah, kebaikan-kebaikan yang lain tidak bertambah. Maka wajar orang yang seperti ini adalah termasuk orang yang merugi di saat Allah pertemukan dia dengan bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, orang yang rugi apabila bertemu dengan Ramadan adalah orang yang dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal bulan Ramadan ini bulan ampunan. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, sungguh sangatlah merugi orang yang disebutkan nama Nabi Muhammad tapi lisannya tidak tergerak untuk berselawat atas namanya. Orang yang bertemu dengan bulan Ramadan tapi selama Ramadan dia tidak beramal, tidak meningkatkan amal solehnya, ketika berpisah dengan Ramadan dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang masih punya kedua orang tua, orang tuanya masih hidup tapi dia tidak bisa berbuat baik kepada orang tuanya, tidak bisa memuliakan orang tuanya, maka sangatlah merugi orang seperti ini. Maka saudara-saudaraku sidang Jumat yang dirahmati Allah, jangan sampai saat Allah pertemukan kita, beri kesempatan oleh Allah untuk bertemu dengan Ramadan, sehingga kita termasuk orang-orang yang merugi itu tadi. Saudara-saudaraku sidang Jumat yang dirahmati Allah, dalam setiap etape kehidupan, dalam setiap kehidupan kita, Allah Subhanahu wa taala memberikan waktu-waktu terbaik untuk hadirkan kebaikan di dalamnya. Di dalam hari, di dalam satu hari satu malam, di situ Allah berikan waktu terbaik sehingga dapat kita raih waktu itu. Kapan waktu itu? Sepertiga malam terakhir, di mana di waktu sepertiga malam terakhir itu Allah turun melihat hamba-hambanya yang sedang melaksanakan ibadah, menghilangkan rasa ngantuknya. Siapa yang memohon pada waktu itu Allah kabulkan, siapa yang meminta Allah beri. Maka raihlah malam yang mustajab itu, yaitu sepertiga malam terakhir.
Kemudian di dalam satu pekan ada hari terbaik, yaitu hari Jumat yang sekarang kita lakukan ini, yang kita kenal dengan Sayyidul Ayyam, di mana rajanya daripada hari-hari. Di hari ini kita harus melaksanakan perbuatan-perbuatan yang lebih baik lagi dari hari-hari biasanya, agar Allah berikan derajat kepada kita yang lebih baik lagi. Kemudian saudara-saudaraku sidang Jumat yang dirahmati Allah, di dalam satu bulan ada tanggal terbaik, 3 hari di pertengahan bulan, yaitu yang biasa kita kenal dengan Ayyamul Bid, yaitu pertengahan bulan itu pada tanggal 13, tanggal 14 dan tanggal 15, yang dianjurkan pada waktu itu kita diharuskan untuk berpuasa sunnah Ayyamul Bid. Kemudian saudara-saudaraku sidang Jumat yang dirahmati Allah, dalam satu tahun ada bulan terbaik yang kita tunggu-tunggu selama 11 bulan, yaitu Syahrul Ramadan, bulan suci Ramadan. Ini adalah bulan istimewa. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya mengantarkan kemuliaan, menghadirkan keberkahan di dalamnya. Dan para ulama menggambarkan keistimewaan bulan Ramadan itu pada huruf-huruf yang merangkai kata Ramadan. Para ulama menggambarkan keistimewaan bulan Ramadan ini pada huruf-huruf yang merangkai kata Ramadan, di mana kata Ramadan terdiri dari 5 huruf. Huruf yang pertama adalah Ra, huruf yang kedua adalah Mim, huruf yang ketiga adalah Dha, huruf yang keempat adalah Alif, dan huruf yang kelima adalah Nun. Ramadan. Dari huruf yang merangkai kata Ramadan, sebagaimana yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ada beberapa huruf ini yang ditentukan dalam bulan suci Ramadan. Ra, Mim, Dot, Alif, dan Nun. Ternyata masing-masing huruf yang merangkai kata Ramadan memiliki makna atau nilai yang menggambarkan keistimewaan bulan Ramadan ini. Huruf yang pertama adalah huruf Ra. Maknanya adalah rahmat. Bulan Ramadan adalah bulan penuh rahmat. Allah Subhanahu wa taala menghadirkan kasih sayang yang begitu besar pada bulan ini, pada setiap hambanya yang melaksanakan amal ibadah di dalamnya. Di bulan suci Ramadan ini Allah berikan cucuran rahmat yang begitu besar, ketika setiap amal dilipat gandakan, pahalanya dilipat gandakan, pintu surganya dibuka, pintu neraka ditutup, syaitan dibelenggu. Maka Allah Subhanahu wa taala sangat mempersiapkan rasa sayang kepada setiap seorang hamba ketika hamba tersebut melakukan amal-amal ibadah kepadanya di bulan suci Ramadan ini. Saudara-saudaraku sidang Jumat yang dirahmati Allah, kemudian huruf yang kedua adalah Mim. Itu adalah maghfirah, ampunan. Setiap amal perbuatan yang dilakukan di bulan suci Ramadan berpotensi untuk mengampuni dosa-dosa kita. 11 bulan kemarin kita banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang keliru. Saat ini kita mohon ampun kepada Allah, maka Allah berikan pengampunan. Mungkin salah satu contoh ibadah puasa Ramadan yang kita tunaikan, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan, penuh pengharapan kepada Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Salah satunya salat qiyamul lail yang kita kerjakan di bulan suci Ramadan, maka berpotensi mengampunkan dosa-dosa kita. Maka bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh dengan ampunan. Raihlah bulan ini untuk kita, agar kita merasa
merasa banyak dosa, yang kita merasa banyak melakukan perbuatan salah, mohonlah ampun di bulan ini. Yang sering khilaf, yang sering berbuat salah, maka bulan Ramadan adalah kesempatan yang tepat untuk membersihkan setiap dosa-dosa kita. Karena setiap amalan yang dilakukan di bulan Ramadan ini berpotensi mengampuni dosa-dosa yang kita lakukan. Saudara-saudaraku, sidang Jumat yang dirahmati Allah. Kemudian huruf yang ketiga adalah doa. Artinya domamah, jaminan. Apa yang Allah jaminkan untuk orang yang melaksanakan bulan puasa, yang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini? Apa yang Allah jaminkan bagi orang yang bertemu dengan bulan suci Ramadan ini? Saudara-saudara yang dirahmati Allah, yang Allah jaminkan adalah surga. Ada satu pintu surga yang Allah siapkan untuk orang-orang yang berpuasa, yakni pintu surga Ar-Rayyan. Maka bagi kita yang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, percayalah bahwa akan mengantarkan kita ke pintu surga yang namanya surga Ar-Rayyan. Kemudian yang keempat, huruf yang keempat adalah huruf alif, yang artinya idkum minan nar. Allah Subhanahu wa taala menjauhkan seseorang yang beramal soleh, yang melaksanakan amal ibadah di bulan Ramadan dari pintu api neraka, menjauhkan. Tentunya kita mengharapkan agar kita tidak masuk ke pintu neraka. Dan huruf yang terakhir adalah huruf nun, yang artinya adalah nikmat. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh kenikmatan. Kita bisa mendapatkan nikmat spiritual yang bisa membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini. Kita bisa mendapatkan nikmat sosial, kita bisa saling membantu dengan sesama. Kita bisa mendapatkan nikmat emosional, kita bisa menata hati kita di dalam bulan Ramadan untuk lebih sabar, menata diri kita, menjaga di setiap perkataan dan perbuatan kita agar tidak menyinggung atau menyakiti hati orang lain. Dan kita juga bisa mendapatkan nikmat finansial, yaitu seseorang yang bekerja atau yang berusaha dan berbisnis kadang bisa merasakan nikmat yang baik dalam urusan dunia ketika datang bulan suci Ramadan ini. Saudaraku, bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh dengan keistimewaan. Maka kejarlah keistimewaan bulan suci Ramadan ini. Bulan penuh rahmat, bulan penuh maghfirah, bulan penuh ampunan, dijamin surga di dalamnya, dibebaskan pintu neraka. Bulan yang Allah jauhkan kita dari siksa api neraka, dan bulan yang penuh dengan kenikmatan. Saudara-saudaraku sidang Jumat yang dirahmati Allah, semoga kita bisa menjadi pribadi yang istimewa dengan hadirnya bulan Ramadan ini yang Allah hadirkan untuk kita semua, sehingga kita menjadi orang yang benar-benar bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan Rasulullah menyampaikan, seandainya umatku tahu apa yang ada di bulan Ramadan, niscaya mereka akan minta bahwa setiap bulan adalah bulan suci Ramadan. Setiap bulan adalah bulan suci Ramadan kalau kita tahu kenikmatan apa yang ada di dalamnya. Dan marilah kita raih keistimewaan bulan suci Ramadan ini untuk memperbanyak amal-amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi hamba yang memang benar-benar bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husri illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Saudara-saudaraku sidang Jumat yang dirahmati Allah, marilah di khutbah yang kedua ini kita introspeksi diri,
bertanya dalam diri kita, sudah maksimalkah amal ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini? Kalau masih setengah-setengah, kalau masih kita terlena dengan keindahan dunia, saat ini saya mengajak kepada saudara-saudara untuk meningkatkan amal ibadah di sisa Ramadan ke depan, sehingga kita termasuk insan yang dapat hidayah dari Allah, sehingga kita termasuk orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita raih amal ibadah di bulan suci Ramadan ini, sehingga di saat 1 Syawal nanti kita benar-benar menjadi insan yang terbebas dari dosa, seperti bayi yang baru lahir. Saudara-saudaraku, kita tidak punya banyak waktu. Kita tidak tahu kapan Allah panggil kita. Kita tidak tahu kapan jasad dan roh kita berpisah. Kita tidak tahu kapan malaikat Israel datang merenggut nyawa kita. Harapan kita adalah apabila kita berada di penghujung hari, kita termasuk orang yang mendapatkan gelar husnul khatimah. Mudah-mudahan yang hadir saat ini adalah insan-insan pilihan Allah, yang Allah berikan kemudahan untuk melaksanakan ibadah, sehingga kita termasuk di saat Allah panggil termasuk orang yang mendapatkan husnul khatimah, dan nanti Allah ganjar dengan pahala surganya Allah, dan kita bisa bereuni di surganya Allah. Marilah di khutbah yang kedua ini kita berdoa, mudah-mudahan kita termasuk insan-insan pilihan Allah yang Allah berikan kemudahan dalam beribadah di dalam bulan suci Ramadan ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabba auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala sholihan tardahu wa atilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Rabbana la tu'ahidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la dzikrillahi akbar. Aqim salat.